Berikut ini adalah cara untuk memanfaatkan menu choice untuk digunakan pemilihan atau menentukan kelompok untuk presentasi. Jadi rencananya kita pengen memasukkan di dalam menu penilaian. Jadi kita on-kan dulu. Nah, kemudian kita masukkan di bawahnya ini, nanti di sini kita add activity. Nah, kita pilih choice. Menu choice ini rencana kita gunakan untuk agar siswa bisa menentukan sendiri kelompoknya. Jadi siswa menentukan sendiri kelompoknya, kita sediakan pilihannya. Jadi tinggal klik saja choice. Kemudian di sini kita misalnya diketik menentukan kelompok presentasi. Misalnya begini. Jadi ini adalah untuk presentasi rencananya. Kemudian di option sini kita pilih ya, limitednya adalah kita pilih yes. Jadi di sini ada no, kita yang pas limited number kita pilih yes. Tujuannya adalah untuk menentukan maksimal jumlah personal dalam kelompok ya. Misalnya ini kelompok 1 misalnya nih, kelompok 1 begitu, maksimal misalnya 7 ya, hasilnya 7 misalnya maksimalnya, jadi klik 7 gitu. Ini kelompok 2 dan seterusnya. Ini kita edit, ini misalnya kelompok 2, kelompok 3 gitu, kelompok 4, kelompok 5, maksimal isinya misalnya ini 7 ya, 7 semuanya 7, berarti kali 5 berarti bisa 35. Kalau misalnya salah satu diisi 8 ya berarti jumlah maksimalnya 36 gitu ya. Jadi seperti ini misalnya. Availability ini berarti ini adalah kita kasih kesempatan untuk memilihnya itu berapa hari misalnya. Kita enable misalnya tanggal 18 Agustus misalnya, sampai kapan. Kalau sampainya misalnya ini hanya ditentukan jamnya saja ya, misalnya ini sampai jam 15 misalnya, 15.00 dia bisa memilih kelompoknya misalnya begitu. Pada tanggal 28 misalnya jam 9 sampai jam 15 dia bisa menentukan kelompoknya. Nah, ini bisa diperlihatkan untuk anak-anak, ini tampilannya ini. Kemudian kita publishnya diizinkan untuk melihat atau tidak putra putrinya, misalnya kita perlihatkan untuk bisa melihat setelah menjawab misalnya begini ya. Kemudian apakah namanya diperlihatkan ya, misalnya nama siswa kita perlihatkan, berarti ya publish result ini kita perlihatkan. Kemudian yang tidak menjawab, yang tidak memilih kita tampilkan gitu ya, ditampilkan gitu. Kemudian kita simpan. Nah, begini maka akan muncul di sini menu untuk menentukan kelompok dalam presentasi. Ini kalau kita klik, nanti misalnya ini kita klik, maka akan masuk ke dalam ini lembar yang siswa bisa memilih kelompok mana yang dia pilih. Jadi ini kita aktifkan yang 10-4 saja, jadi bukan kelompoknya guru, bukan kelompoknya PPL, tapi kelompoknya siswa saja. Jadi 10-4 ini saja sesuai kelasnya. Nanti siswa akan memilih sendiri-sendiri sesuai dengan kelompok yang mereka inginkan. Nah, ini nanti guru kalau ingin melihat siapa yang sudah mengisi dan siapa masuk ke kelompok mana, ini bisa lihat dari view respon.
Nah, di sini nanti akan tertampak siapa yang sudah mengisi, siapa yang belum mengisi, dan masuk dalam kelompok berapa. Ini maksimalnya sudah ditentukan. Jadi kalau sudah lebih dari maksimal, lebih dari 7 atau 8 untuk kelompok 5, maka dia sudah nggak bisa masuk lagi. Jadi jumlah maksimalnya sudah kita tentukan, sehingga anak-anak bisa hanya diberi kesempatan satu kali untuk memilih atau menentukan kelompok ini, sehingga mereka bisa memilih sendiri, mereka bisa berkoordinasi dengan temannya untuk menentukan kelompok pada saat ingin presentasi. Jadi nanti secara otomatis guru akan langsung bisa melihat kelompok mana, ya, isinya siapa saja. Itu Bapak Ibu untuk cara menentukan kelompok dalam presentasi. Ini juga bisa diunduh untuk format hasilnya, atau kelompok-kelompoknya itu bisa diunduh ke dalam Excel. Itu kalau sudah diisi semua, nanti diunduh di Excel, maka akan kelihatan siapa saja masuk dalam kelompok mana. Gitu, Oke, terima kasih.